Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa melindungi kita dan memberikan belas kasihnya setiap saat kepada kita semua, dan kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, seperti yang di video lain kemarin kita sudah sampaikan bahwa jelang salah satu peristiwa penting yang menerpa bangsa kita menjelang kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022 mendatang, yang ke-77. Dan saya juga sudah mengatakan bahwa setelah kita mengalami COVID yang menimpa COVID-19 yang menimpa seluruh dunia, menimpa berbagai bangsa negara di dunia dan termasuk kita Indonesia, dan hari-hari ini kita dalam tahap pemulihan, bahkan kita masih berjaga-jaga sehingga banyak persyaratannya juga masih diperlakukan kepada warga Indonesia sehingga tidak terulang kembali atau setidaknya sisa-sisa COVID itu tidak menyebar luas. Salah satu yang saya katakan di video yang lain adalah soal peristiwa pembunuhan Brigadir J, salah satu ajudan atau pengawal Jenderal Verdi Sambo atau Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, yang kurang lebih sebulan ini menguasai berita tentang ini, menguasai berbagai media, ya. Beberapa orang sudah ajudan Barada J misalnya, Barada E misalnya, sudah ditetapkan tersangka yang awalnya dianggap sebagai pembunuh atau penembak Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo misalnya. Saudara sekalian, yang hari-hari ini mulai dari siang kita cermati berita tentang peristiwa ini, dimulai dari misalnya tiba-tiba tim pengacaranya Barada E mengundurkan diri, tanpa ada alasan di media siang ini kita dapat. Kemudian selanjutnya ada berita bahwa Barada E menyampaikan pengakuan bahwa dia bukanlah pembunuh Brigadir J. Itu juga menggemparkan, mengejutkan kita semua, dan tentunya menggemparkan kita semua, ya, karena sejak awal dikonstruksikan bahwa Barada E yang sebagai pembunuh, bahkan dari awal dikatakan terjadi tembak menembak dan lain sebagainya. Nah, kemudian berita berikutnya siang tadi juga adalah, sampai sore adalah, tiba-tiba datang beberapa personil Brimob ke kantor Bareskrim. Itu juga membuat membuat kita bertanya-tanya ada apa. Ternyata sore ini ada berita bahwa ada berita yang judulnya beda-beda, ya. Kalau di berita misalnya di berita channel yang di channelnya Profesor siapa itu, yang mengutip tentu berita yang lain, yaitu mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo ditangkap oleh Bareskrim dan diamankan, ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok. Nah, tetapi ada berita yang lain, berita Detik News hari ini dengan tema Irjen Sambo dibawa ke Makobrimob
judul beritanya. Dan tetapi beliau ditahan di sama-sama beritanya itu beliau dibawa ke Kelapa II Depok di Makobrimob tentunya untuk ditahan di sana karena dianggap melanggar kode etik. Nah, itu terkait dengan masalah kematian Brigadir J yang juga sebagai ajudan beliau, mantan ajudan beliau. Beritanya berita detik, baiklah kita bacakan saja berita Detikcom sore ini atau malam ini. Misalnya di sini diberitakan bahwa Irjen Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob Polri Kelapa II Depok. Dia dibawa ke Makobrimob karena diduga melanggar etik terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari sumber yang terpercaya Detikcom, Irjen Sambo dibawa setelah diperiksa di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu. Sambo dibawa ke Makobrimob Kelapa II oleh sejumlah personil Brimob yang sempat mendatangi gedung Bareskrim Polri sejak siang tadi. Jadi memang sejumlah Brimob, personil Brimob memang datang siang tadi seperti yang kita katakan, itu saya beritakan dari siang tadi dan sore tadi kita ikuti. Dan banyak orang bertanya-tanya ini ada apa, gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang seperti yang ini oleh Profesor Levi Harun, memang sudah ada berita-berita yang tidak resmi sudah beredar dari mulut ke mulut bahwa Verdi Sambo akan ditahan. Nah, dan hari ini memang malam ini beritanya sudah dari beberapa media, terutama di Detikcom ini yang kita bacakan, itu sudah jelas bahwa beliau ditahan karena dianggap melanggar setelah mengalami pemeriksaan di Mabes Polri dan dianggap melanggar kode etik dalam kaitan pembunuhan atau meninggalnya Brigadir J yang merupakan ajudan beliau. Nah, saudara sekalian, tapi di berita di media lain malah judul beritanya mengerikan. Jadi dikatakan bahwa misalnya dikatakan bahwa beliau ditangkap gitu ya, ditangkap karena kaitan masalah breaking news misalnya. Ini di breaking news beritanya Irjen Verdi Sambo ditangkap Sabtu malam ini di breaking news yang dimuat di Babe malam ini. Misalnya kita coba bacakan beritanya, yaitu Kadif Propam nonaktif atau Verdi Sambo berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Itu ya berita keterangan gambar. Inspektur Jenderal Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Polri, dikabarkan sudah ditangkap Sabtu malam ini. Verdi Sambo ditangkap terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J. Ia ditahan di Brimob, kata sumber kepolisian dalam berita ini ya, berita breaking news ini yang dikutip yang dimuat di Babe. Kemudian ada berita di Babe juga yang judulnya Irjen Verdi Sambo ditangkap, begini suasana Mabes Polri malam ini. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini berita yang ini ya, lebih maju. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Sabtu. Pantauan langsung MNC Portal di Mabes Polri di lokasi, terlihat sejumlah wartawan berada di lokasi sejak siang hari. Terlihat beberapa pasukan Brimob dengan baju loreng dan membawa senapan laras panjang sempat mendatangi Mabes Polri pada siang hari dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 18 atau jam 6 sore tadi. Pada wartawan juga terlihat terus mencari informasi terkait penahanan Verdi Sambo tersebut. Namun petinggi Mabes Polri belum bersedia memberikan komentar terkait penahanan Irjen Sambo tersebut. Nah,
Jadi saudara-saudara sekalian, ini malam ini ya, berita rentetan berita yang tadi kita bacakan tadi, memang sejak dari siang tadi kita ada curiga dan saya coba mengikuti setiap perkembangan. Dan saat sore tadi saya lihat ada berita dari channel Refli Harun ya, Profesor Refli Harun, yang mengutip juga dari beberapa berita, misalnya dari Breaking News. Tapi saya langsung ke Detikcom, dan Detikcom walaupun dengan judul ininya seperti itu, dan dia lebih moderat ya, dalam pengertian tanda petik, untuk memberitakan, dibanding misalnya ada berita di sini ya, di Babe ini, di Breaking News. Kemudian ada juga dikatakan bahwa beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saudara sekalian, memang ini kasus ini seperti yang saya katakan, banyak mendapat perhatian publik yang luar biasa. Bahkan Kapolres Jakarta Selatan yang sejak awal diduga awal hadir ya, ketika datang ke tempat TKP, rumah dinas Irjen Verdi Sambo, tempat meninggalnya ini, juga telah dibebas tugaskan. Malah ada berita katanya ditahan ada beberapa orang lah, termasuk beberapa anak buahnya. Bahkan ada 24 Kapolri, dari penjelasan Kapolri tadi malam atau kemarin sore atau malam, juga mengatakan ada sekitar 24 lah polisi yang akan diperiksa, termasuk 2 yang Jenderal Brigjen ya, yang kalau kita lihat baca memang di bawah strukturnya Pak Verdi Sambo ketika beliau masih jadi Kadif Propam. Nah, ini banyak berita breaking news, banyak berita yang dipakai bahasa-bahasa ditahan, ditangkap, walaupun oleh siapa tadi, Detikcom lebih pada ditahan ya, lebih lembut, pilihan katanya lebih lembut. Nah, saudara sekalian, dari rentetan peristiwa yang kemudian terjadi perdebatan media, baik itu dari pengacara keluarga Brigadir J maupun oleh yang lain, memang peristiwa ini sangat alot, dan sampai Presiden juga mengeluarkan pernyataan berapa kali bahwa kasus ini harus dibuka seluas-luasnya, jangan ditutup-tutupi. Kemudian juga diini oleh Pak Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Kemudian juga terlibat juga beberapa institusi negara, misalnya Komnas HAM, kemudian lembaga perlindungan saksi, juga polisi sendiri di Mabes Polri sendiri, dan banyak pihak, para pengamat dan lain sebagainya, berseliweran menanggapi masalah ini di media elektronik, di media cetak, di media sosial ya, termasuk juga di media online, sehingga ini cukup menaruh perhatian energi bangsa kita, negara kita, karena ini sudah cukup lama, hampir sebulan, sudah kurang lebih sebulan lah peristiwa ini, dan menjadi hampir mendominasi pemberitanya, mendominasi seluruh media. Sehingga beberapa berita penting, misalnya kasus korupsi yang diduga melarikan diri ke Singapura, bahwa walaupun tadi siang ada berita bahwa Singapura membantah bahwa saudara yang melarikan seorang koruptor pengusaha yang diduga terlibat korupsi 54 atau 74 triliun itu, dibantah oleh Singapura bahwa dia berada di Singapura. Nah, sehingga berita-berita yang lain yang penting itu seakan-akan tenggelam, misalnya kenaikan harga BBM, kemudian masih mahalnya harga-harga bahan pokok yang semakin tinggi, kemudian dan terutama korupsi, seakan-akan tidak punya berita yang dominan diberitakan di situ, karena media mengejar konsentrasi ya, rata-rata memberitakan soal kematian atau tembak menembak atau pembunuhan di Baradae yang merupakan ajudan seorang jenderal, yaitu Verdi Sambo, di rumah dinasnya, yang dianggap aneh, sehingga keluarganya menganggap bahwa itu bukan proses tembak menembak tetapi pembunuhan. Kita memang masih tunggu proses pemeriksaan
uh, ke peristiwa ini di masa-masa yang akan datang. Apakah benar Pak Ferdi Sambo terlibat di dalamnya walaupun untuk sementara sudah ditahan? Nanti pengadilan yang akan membuktikan di masa yang akan datang. Demikian juga yang lain-lain. Bahkan misalnya staf-staf atau ajudan-ajudan yang lain yang apakah terlibat atau tidak. Nah, itu nanti kita ikuti terus perkembangan kasus ini, apalagi seorang petinggi Mabes Polri yang kebetulan di rumahnya terjadi peristiwa tersebut, dan itu juga ada ajudannya sendiri, dan beliau sendiri juga sudah ada yang mengatakan ditetapkan tersangka, ada yang mengatakan diamankan saja karena melanggar kode etik dan lain sebagainya. Kita masih ikuti berbagai perkembangan ini di masa yang akan datang. Tentunya kasus ini pasti bergulir ke pengadilan, sehingga pengadilan yang menentukan siapa yang sesungguhnya terlibat secara langsung atau sebagai otak intelektualnya dan lain sebagainya. Kita berharap dengan kejadian ini peristiwa yang bukan peristiwa sederhana. Ini peristiwa yang sangat besar, yang makanya saya di video lain saya katakan ini peristiwa yang sangat besar karena berkaitan dengan masalah institusi kepolisian Republik Indonesia, satu lembaga negara penting, amat penting di setiap negara, dan melibatkan juga seorang jenderal, ya, seorang mayor jenderal lah, irjen ya, jenderal bintang 2. Jadi, dan pernah menduduki posisi yang amat penting dan strategis di Mabes Polri. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kita tetap, walaupun kita prihatin dan kita bersimpati terhadap keluarga yang jadi korban dan terbunuh itu, tetapi kita juga tetap mengedepankan praduga tak bersalah khususnya terkait dengan jenderal Irjen Ferdi Sambo ini, karena pasti itu mesti dibuktikan di pengadilan nanti, siapa yang sesungguhnya pembunuhnya dan siapa menjadi pengatur atau aktor intelektualnya. Itu nanti kita lihat di masa-masa yang akan datang. Tetapi saudara sekalian, mudah-mudahan kita berdoa supaya masalah ini cepat selesai, reda, sehingga Polri juga segera berbenah diri, terutama personil-personilnya, bahwa sehingga tidak tergoda oleh hal-hal yang banyak hal, misalnya kasus-kasus narkoba, orang yang tidak bersalah atau kasus-kasus yang lain lah, termasuk juga meningkatkan disiplin yang tinggi sehingga mendapat apalagi rakyat Indonesia ini sebagai satu lembaga institusi penting penegakan hukum, perlindungan, pembinaan kepada masyarakat dan sebagainya, itu banyak berharap kepada Polri ini memiliki citra yang bagus, profesional, dan diandalkan sebagai sebuah lembaga negara yang penting dan strategis, diandalkan untuk membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam bidang hukum dan keamanan. Saudara sekalian, kita bersimpati, kita angkat terhadap Kapolri yang sekarang. Sejak awal Kapolri ini, ketika beliau diangkat dan beberapa bulan kemudian, kita sudah bisa memberi penilaian bahwa ini orang banyak kita berharap bahwa dia bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan bisa meningkatkan profesional Polri tanpa banyak beban, dan bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada di kepolisian, terutama kedisiplinan, profesionalitas Polri, pembinaan untuk meningkatkan profesional Polri ya. Tentunya kita berharap banyak terhadap Kapolri yang sekarang ini.
yang dia belia, dan hari-hari ini saya kira ini peristiwa yang amat penting dan menjadi ujian besar bagi bangsa, terutama kepolisian Republik Indonesia, sejauh mana mereka mampu menegakkan eh, keadilan, kejujuran, dan terutama profesional mereka, sehingga eh, harapan rakyat ke depan terhadap Polri semakin kuat, kokoh, dan terpercaya. Dan Polri tidak dirusak oleh orang per orang di dalam, karena banyak kepentingan, sehingga tidak dirusak oleh mental orang per orang, dirusak citranya oleh orang per orang, mungkin segelintir orang di kepolisian yang karena hilaf atau apa, atau tidak profesional, atau mungkin ya tidak sabar dan lain sebagainya, sehingga mereka terlibat pada kegiatan-kegiatan yang kita tidak inginkan. Nah, saudara sekalian, demikianlah harapan kita sebagai warga bangsa, warga negara kita, warga negara Republik Indonesia yang berharap kepada Polri sehingga ke depan jauh lebih baik, dan kita bukan kita senang terhadap penangkapan saudara Ferdy Sambo, bukan, tetapi ini satu tanda bahwa kalau benar bahwa beliau terlibat, atau misalnya ada keberanian bahwa mereka tidak saling melindungi dalam rangka untuk mencoba untuk menegakkan penegakan hukum, dan itu menjadi suatu prestasi yang luar biasa dari Kapolri dan jajarannya hari ini. Andaikan beliaunya benar bersalah, tapi kita kan tetap juga, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap juga menganggap bahwa beliau masih dalam proses menjalani pemeriksaan atau proses hukum yang masih berlangsung. Nanti kita lihat di pengadilan akan datang. Tetapi dengan menyisir peristiwa ini yang kemudian menjadi perhatian publik yang begini luas, menyisir berbagai lini di Polri yang terkait dengan itu, kemudian tadi sudah kemudian juga menyisir sampai ke tingkat jenderal, itu suatu peristiwa yang tidak mudah, karena ini melibatkan jenderal bintang 2, bahkan diduga bahwa ada 2 jenderal di bawah beliau itu juga sudah mengalami pemeriksaan di Ruasum, sebagaimana yang kita pernah sebelumnya kita sudah sampaikan. Nah, ini kita salut bukan berarti kita senang terhadap penangkapan ini, tetapi kita salut bahwa proses penanganan peristiwa ini, mudah-mudahan peristiwa yang lain juga melakukan hal yang sama, bahwa Kapolri tidak memandang bulu, dan apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa dia tidak akan menutupi, hukum tidak ditegakkan hanya tajam ke bawah, tetapi juga harus ke atas. Ini salah satu bukti beliau pernyataan beliau terbukti, walaupun apakah benar Pak Irjen Ferdy Sambo terlibat atau tidak, itu nanti pengadilan yang akan membuktikan di masa-masa yang akan datang. Tetapi apa yang dilakukan oleh para petinggi, terutama Kapolri dan jajaran lintas atasnya, Kabar Reskrim dan sebagainya, terlepas apakah ini memang harus ada perintah dari Presiden harus dibuka seluas-luasnya, kemudian lain sebagainya, atau tuntutan publik atau tidak, tetapi ini suatu keadaan yang luar biasa yang kita harus hormati, bahwa petinggi Mabes Polri hari ini, Kapolri terutama, itu tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, apalagi ini terkait dengan masalah internal ya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi, yang dibunuh, yang korban juga adalah seorang polisi ya, seorang polisi. Jadi biasanya di masa-masa yang lalu agak sulit gitu ya, sulit dan jarang terjadi seorang jenderal bintang 2 yang bisa diamankan atau ditangkap, yang dalam bahasa media-media tadi ya, atau diamankan karena diduga atau ditersangkakan, atau diamankan karena melanggar kode etik, misalnya kaitan masalah peristiwa Brigadir J, pembunuhan Brigadir J itu. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini menjadi perhatian urung rembuk kita ini bermanfaat, bahwa apapun yang terjadi kita tidak boleh
sejak awal kita tidak boleh menjudge bahwa karena proses penegakan hukumnya masih berjalan dan hanya pengadilan yang yang akan menentukan siapa yang sesungguhnya terlibat, siapa yang bersalah di masa-masa yang akan datang. Tapi bagi kita poinnya adalah bahwa ini gebrakan luar biasa dari Mabes Polri, terutama pimpinan Polri, Pak Kapolri hari ini, dan mungkin juga di satu sisi ada perhatian negara terhadap negara dalam pengertian dari Menko Polhukam, ada presiden dan sebagainya, karena ini peristiwa internal yang sebetulnya itu sangat mengganggu sebetulnya pikiran maupun pendapat publik di negeri kita. Nah, saudara sekalian, demikianlah apa komentar kita pada kesempatan ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.